jika hati terjaga kebersihannya. Sebab Nabi bersabda, al-birru ma tatma'anna bihil qalbu. Kebajikan itu sesuatu yang membuat hatimu merasa tenang. Wal ithmu, sedangkan dosa, ma haka fi nafsika, apa yang buat hatimu merasa gelisah, itu dosa. Wa karihta ayat qali alaihin nas, dan kamu takut kalau ketahuan orang lain. Kalau hatinya bersih akan fungsional untuk mendeteksi kebajikan dan dosa, benar dan salah, hak dan batil. Tapi kalau hati kotor, sudah tidak mampu lagi melakukan deteksi yang demikian. Lalu yang keempat, mengambil pelajaran atau meminta nasihat dari orang alim yang mukmin. Orang alim yang mukmin. Dalilnya ayat 9 surat Az-Zumar, surat Fatir ayat 27 sampai 28, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Al-mu'min mir'atu akhihi, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Ya, pernah bercermin, ketika cermin itu bersih maka memberikan informasi yang objektif, keadaan kita apa adanya. Kalau memang kotor ya kelihatan kotor di cermin itu, lalu kita bersihkan wajah kita. Ya, tidak usah marah-marah dengan cerminnya, buruk muka cermin dibelah. Ya. Nah, kalau cerminnya bersih, dan itulah pribadi mukmin, orang yang imannya mendarah daging, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sehingga kehidupannya terbimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ayat 69 surat Al-Ankabut. Adapun orang yang bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya. Orang mukmin, orang alim yang mukmin ini adalah waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang sedemikian dekatnya dengan Allah, dengan penunaian kewajiban dan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan secara terus-menerus. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah. Yang jika Allah telah mencintainya, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu, aku akan menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bih, yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu, menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang ia gunakan untuk bertindak. Wa rijlahu alladzi yamshi biha, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, dibimbing langsung oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang ngajari kamu. Maka orang yang demikian layak untuk kita mintai nasihat, kita ambil pelajaran darinya. Kemudian yang kelima, agar tidak salah dalam pemahaman dan praktek beragama, yang kelima adalah doa. Di ayat 186 surat Al-Baqarah, pada penutup ayat itu kita bisa baca la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa berada pada jalan yang benar. Maka dengan demikian doa bukan hanya berfungsi sebagai kalimat permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa juga fungsional untuk mengarahkan sikap dan perilaku kita. Sehingga dalam upaya untuk menetapi kebenaran ini, doa juga punya peran yang sedemikian pentingnya. Sehingga kita diajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak, yang tampak sebagai hak benar. Karuniakan kemampuan bagi kami untuk bisa mengamalkan, melakukannya. Tampakkan yang batil tampak sebagai kebatilan. Mampukan kami untuk menjauhi dan meninggalkannya. Ya, baik, saya kira itu. Jadi problemnya adalah ada beberapa kesalahan barangkali, sehingga muncul menjadi pemahaman dan aplikasi beragama yang tidak benar pula. Ya. Nah, itu. Ada kemungkinan yang lain juga. Ya, kemungkinan yang lain juga, tetapi tetap saja melibatkan di antara kaum muslimin yang tadi masuk dalam beberapa kemungkinan. Saya adalah ada unsur luar juga yang mungkin juga memunculkan komunitas yang demikian,
untuk mencitra negatifkan Islam dan kaum muslimin, tetapi mereka yang terlibat itu pun juga tidak memiliki kesadaran tengah ya dimanfaatkan untuk maksud-maksud yang demikian. Ini juga perlu kewaspadaan hal demikian. Baik, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Iya, yang kedua ini cukup menarik, Ustaz. Jadi perbedaan yang antara kita dengan saudara-saudara kita adalah kalau kita ingin mempelajari Quran dan Sunnah itu jarak kita dengan Rasulullah itu sudah sangat lama ya Mas Iko ya. Jadi untuk mempelajarinya itu tidak bisa langsung pada Nabi atau para sahabat, tetapi harus melalui ulama dulu, harus melalui kiai dulu. Dan juga ada hadis kan para ulama adalah waris-pewaris dari para nabi, sehingga banyak yang menisbatkan kepada para ulama. Bagaimana Ustaz? Kalau kita punya adik masih kecil usia 4 tahun suruh membaca kitab tafsir, tentu juga tidak akan bisa. Maka ada proses yang memang harus dijalani setiap orang di dalam memahami sesuatu. Bukan kita mengkultus individukan kiai, ulama dan sebagainya, tetapi juga harus menyadari keterbatasan kita di dalam berproses memahami agama ini. Satu, tentu harus masang niat yang lurus, ya, ikhlas. Kedua, ada kesungguhan dalam berilmu itu juga ada tahapan-tahapan atau proses-proses yang mesti dijalani. Kita sekolah juga tidak langsung SMA atau langsung kuliah, tapi ada SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian ada S1, S2, S3, ada tahapan-tahapannya. Ya. Nah, yang paling penting memang yang ngajari itu adalah orang yang memang layak untuk diambil ilmunya. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepadanya, takut dengan kemurkaan Allah. Memang salah satu kaidahnya tilmidul ustaz la tilmidul kitab. Menjadi muridnya ustaz bukan muridnya kitab. Bukan berarti tidak penting kitab, tetapi satu kitab, satu buku yang sama dibaca oleh 20 orang bisa muncul 20 pemahaman. Ya, tetapi kalau ada guru yang mengarahkannya, maka kesalahan itu bisa diluruskan karena ada komunikasi manusiawi. Ya, tetap kita butuh guru. Belajar Al-Quran saja kalau nggak ada gurunya bisa salah-salah. Ya, karena pelafalan huruf-huruf Al-Quran juga tidak bisa hanya diteorikan dalam tulisan. Walaupun sekarang sudah ada Al-Quran dan ada pena yang bisa berbunyi itu ganjaran penanya. Ya. Jadi tetap ya butuh guru untuk meluruskan bacaan Al-Quran kita. Ya, sekali lagi bukan berarti guru itu pasti benar dan tidak mungkin salah. Karena yang maksum hanyalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Malik juga mengatakan hal sama. Semua orang bisa diterima atau ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap harus menghormati guru. Ya, tetap butuh proses untuk berilmu. Kalau memang belum punya kemampuan untuk menyerap satu pengetahuan, ia butuh orang lain yang menjelaskannya. Itu biasa. Ya. Jadi memang tetap tidak terhalang bagi kita untuk langsung baca Al-Quran, berusaha untuk memahami isinya. Cuman kalau perangkatnya kurang juga bingung, mentok sampai di situ kita bingung apa maknanya. Ya. Kalau nggak percaya Anda bisa langsung coba buka Quran dan terjemahannya. Anda perkirakan maknanya apa, lalu coba dicocokkan dengan tafsiran para ulama. Kita seringkali akan menemukan kok tidak seperti yang saya pikirkan. Kenapa? Karena wawasannya berbeda. Ya, ulama dengan kedalaman dan keluasan ilmunya bisa memahami isyarat-isyarat dari ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa jadi belum memahami hal itu. Maka kita tidak bisa memutlakkan bahwa saya yang benar dan orang lain yang mesti salah. Maka yang terjadi haruslah saling belajar satu dengan yang lain dan tidak memutlakkan kebenaran pada saya atau pada orang lain. Dan itulah akhlak yang dicontohkan oleh para ulama. Semua ulama termasuk ulama-ulama fikih itu pun mempunyai akhlak yang sama. Hada madhabi, Imam Syafi'i pernah mengatakan ini madhabi. Tapi kalau di kemudian hari ditemukan hadis yang sahih, maka madhabku adalah hadis yang sahih.
Artinya saat ini yang saya yakini benar adalah ini. Tapi kalau ternyata ada dalil lain yang lebih kuat yang membuktikan pendapat saya salah, saya akan beralih pada pendapat yang lebih kuat. Ya, ini proses belajar, tidak perlu menjadi persoalan. Maka perbedaan bagi kita adalah peluang untuk belajar, ya, bukan kesempatan untuk saling menjatuhkan. Kemudian yang ketiga, ini Ustaz, tentang hadis pelacur memberikan minum pada derajatnya begitu. Iya, hadis seorang pezina, ya, yang kemudian melihat anjing kehausan, lalu ia merasa kasihan, lalu ia lepas sepatunya untuk ngambil air di sumur, lalu diminumkan pada anjing yang kehausan. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Tapi pesannya bukan berarti jadi pezina dulu terus cari anjing. Ya, pesan yang disampaikan adalah seburuk apapun keadaan seseorang, bisa jadi ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Sifat kasih sayang yang dimiliki olehnya. Dan itu kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya untuk mengampuni siapapun yang Dia kehendaki dari hamba-Nya. Agar kita tidak meremehkan kasih sayang kepada binatang. Anjing itu konotasinya sangat negatif dan hina. Tapi bukan berarti kemudian kita siksa. Ya. Tetap rasa kasihan kepada anjing sekalipun menjadi sangat bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena akhlak kasih sayang itu yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahih riwayat Bukhari, silakan dicek dalam Sahih Bukhari. Termasuk kasih sayang terhadap anak yang non muslim juga. Oh iya, Rasul itu pernah menjenguk anak orang Yahudi yang sakit. Bahkan itu menjadi sebab anak Yahudi itu masuk Islam. Orang tuanya demikian tersentuh oleh perilaku Nabi yang mendatangi anaknya yang tengah sakit, sampai kemudian ia katakan kepada anaknya, ikuti saja apa yang dikatakan oleh Abdul Qasim, yaitu Muhammad. Lalu Rasul melihat itu celah untuk berdakwah, wahai anak, berimanlah engkau kepada Allah, saksikanlah aku adalah utusannya, dan kemudian dia masuk ke dalam Islam. Asli masuk Islam berikut. Ya. Jadi nolong orang tidak harus yang muslim saja. Orang sudah kecelakaan, sudah parah sekali, tidak harus tanya kamu Islam atau bukan, Islam mati Muhammadiyah. Baik, berikutnya tentang tafsir hadis tentang seorang mukmin disukai yang kuat daripada yang lemah. Ya. Tafsirannya kuat secara fisik atau al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min dhaif. Ya. Wa fi kulli khair. Di hadis riwayat Muslim kita bisa temukan sabda Rasulullah SAW itu, mukmin yang qawi, yang kuat itu lebih baik ketimbang mukmin yang lemah, meskipun pada masing-masingnya ada kebaikan, tapi ada kelebihan yang tidak dimiliki yang lainnya. Mukmin yang lemah juga baik karena ada keimanannya, tetapi mukmin yang kuat lebih baik lagi antara mukmin. Nah, di sana tidak disebutkan kekuatan dalam makna yang khusus, maka pengambilan kesimpulan dari hadis yang demikian dia ditarik secara umum, kemutlakan redaksional nas itu yang kemudian diambil. Berarti kuat dalam segala sesuatu. Ya, sudah pasti kekuatan agama itu ya. Tetapi tidak terkecuali adalah kekuatan fisik pula. Ya. Kekuatan fisik juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dan fakta yang kita dapati, kekuatan fisik Rasul luar biasa. Kekuatan fisik para sahabat pun demikian. Coba kalau kita bisa bayangkan kekuatan fisik Rasul seperti apa sih? Beliau diangkat menjadi Rasul usia berapa? 40-an tahun. Wafat usia berapa? 63 tahun. Mulai usia 40 tahun sampai 63 tahun itu memimpin peperangan, ya, perang militer. Kira-kira butuh fisik yang kuat. Berapa kali beliau memimpin pasukan perang? Luar biasa. Kalau tidak kuat tidak mungkin. Satu. Fakta yang kedua adalah beliau pernah ditantang jago gulat orang musyrik, ya,
Dia tantang Muhammad, kalau engkau bisa mengalahkan aku dalam pertandingan gulat, aku akan masuk Islam. Rasul penuhi tantangannya, aku terima tantangan. Ya. Dan dilakukan pertandingan gulat Rasul dengan dijago gulat tak terkalahkan. Rasul menang. Sekali menang dia belum terima, mungkin kebetulan sampai diulangi 3 kali dan Rasul tetap menang. Ini fakta menunjukkan kekuatan fisik Rasul luar biasa. Fakta yang ketiga, saat Umar bin Khattab masuk Islam, dia langsung mendatangi rumah Arqam bin Abil Arqam. Dia ketuk pintu, lalu ditanya siapa itu? Umar. Semua yang ada di rumahnya Arqam ketakutan luar biasa. Tapi Rasul perintahkan buka saja. Begitu dibuka, Umar langsung dibanting oleh Rasul. Ya Umar asli. Yang banting Rasulullah, yang dibanting Umar. Ini fisik yang luar biasa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beliau pun memerintahkan, ajarilah anak-anakmu berkuda, memanah, berenang. Itu kekuatan fisik juga. Di ayat 60 surat Al-Anfal juga perintah untuk mempersiapkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi mencakup semua bentuk kekuatan. Nah, sudah pasti di kuatul akidah, ya, kuatul wasilah, kuatul ukhuwah, ini masuk dalam pengertian juga. Terakhir, ya, ini kan di Indonesia ini kan belum menerapkan hukum Islam. Oh iya. Ini apakah sebagai bukti kalau kita ini di Indonesia tidak patuh pada Nabi? Sebagian hukum Islam sudah diterapkan, sebagian yang lain belum. Kita tidak mengatakan tidak. Ya. Nah, apakah tidak atau belum? Ini bagaimana sikap kita terhadap hukum Allah. Nanti bisa dibaca ayat 44, ayat 45 dan 47 surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang menetapkan hukum tidak dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka mereka itu orang kafir. Ayat 44. Ayat 45-nya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 47-nya, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka para ulama mengatakan tidak menerapkan hukum Allah itu ada 3 kemungkinan. Mungkin kafir, mungkin zalim, mungkin fasik. Kalau tidak menerapkan hukum Allah itu memang menolak hukum Allah, dia kafir, hilang atau keluar dari imannya. Tapi kalau bukan karena menolak hukum Allah, sebab yang lain apa? Mungkin kecenderungan kepada dunia yang lebih kuat, hawa nafsunya, ya, yang lebih memilih untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tapi tanpa menolak, ya, kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi orang yang zalim atau orang yang fasik. Masih beriman tetapi berdosa karena tidak melaksanakan yang diperintahkan kepada dia. Ya. Jadi kita masih berharap dan optimis bahwa negeri ini bukan menolak hukum Allah, tetapi belum menerapkannya. Belum menerapkannya itu kenapa? Karena bisa jadi kurangnya pengetahuan tentang manfaat yang pasti akan didapatkan, dorongan kuat untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Tapi harus dipahami begini. Penerapan syariat itu bukan hanya dalam lingkup kenegaraan, tapi juga mulai dari lingkup pribadi, keluarga dan masyarakat. Ya. Mengucapkan salam saat bertemu dan berpisah itu termasuk hukum Allah juga, syariat Islam juga. Ya. Menghormati yang tua, menyayangi muda itu bagian dari syariat Islam juga. Maka hal demikian juga harus secara konsisten dilakukan. Sebelum kita demikian keras berteriak tentang penerapan syariat Islam, tetapi syariat-syariat pada lingkup pribadi, keluarga ini juga harus diamalkan. Ya. Sehingga betul-betul siap untuk menerapkan syariat Islam itu dalam lingkup yang lebih luas lagi. Ya. Jangankan menerapkan syariat Islam, sekarang cari pemimpin aja pada kebingungan. Ya. Kita seolah kehabisan stok pemimpin atau tidak punya pemimpin yang
layak untuk betul-betul memikul amanah agama ini. Nah, jadi harus ada keseriusan setiap kita mendidik diri, mendidik keluarga, mendidik masyarakat, sehingga kita mendapati sangat banyak orang yang amanah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu. Baik, luar biasa. Begitu banyak pelajaran yang kita dapat pada malam hari ini. Dari yang membacakan hanya sekedar membacakan ayat-ayat saja, terutama terjemahannya dari bab bagaimana kita harus menjaga sunnah, kita banyak mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Dan tentunya waktu sudah setengah 10 lebih malam, 22 lebih 35, bahkan mungkin hampir 40. Tentunya tidak elok juga bagi kita jika meneruskan kajian ini. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman yang harus kami sampaikan. Yang pertama, infak yang terkumpul sebesar Rp482.000. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebaikan kita semua. Kemudian yang kedua, untuk kajian malam Sabtu yang akan datang, ya hari Jumat minggu depan, pekan depan, insya Allah akan diisi oleh Ustaz Atang Solihin, SPDI. Dia adalah salah satu wakil direktur di Madrasah Mu'allimah Yogyakarta. Insya Allah bahasannya adalah tafsir Al-Quran. Kemudian selanjutnya juga mungkin dari teman-teman mungkin yang baru ikut pengajian pada malam hari ini, bahwa pengajian di Muhammadiyah ini sangat banyak sekali teman-teman sekalian. Ini hari Jumat, besok Sabtu pagi di tempat yang sama jam 6 pagi sampai jam 7 pagi juga ada kajian lain. Kemudian setengah 6 ya, setengah 6 sampai setengah 7 ya, pagi dilihat sebelum teman-teman beraktivitas ataupun Bapak Ibu yang libur. Kemudian setiap hari Ahad malam di PDM Kota Yogyakarta ada Baitul Hikmah jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam di PDM Kota, besok Ahad rutin juga ya. Kemudian di Madrasah Mu'allimin pada hari Seninnya atau malam Selasanya jam 8 malam sampai jam 10. Kemudian ada juga di PP Muhammadiyah setiap Kamis pagi jam 6 pagi sampai jam setengah 8 pagi oleh Buya Yunhar Ilyas, yaitu tafsir Al-Quran. Jadi banyak sekali pengajian-pengajian Muhammadiyah jika teman-teman ingin mengeksplor, ingin mengetahui pemahaman agama agar kita lebih berkualitas lagi ilmu agamanya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ada usul karena memang pengajian malam Sabtu ini yang diadakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah ini yang datang tidak hanya dari kota Yogyakarta saja, tapi juga dari berbagai macam kabupaten. Ada yang dari Sleman, ada yang dari Kulon Progo dan sebagainya. Dan ini juga mendapatkan banyak kritikan, banyak masukan bahwa kalau bisa mulainya jangan terlalu malam. Mulainya jangan terlalu malam, dan juga nanti juga mungkin sehingga mungkin volume jawabnya lebih banyak lagi, dan juga mungkin bisa lebih awal lagi kemudian berakhirnya. Ada hubungan misalnya katakanlah sholat isya di sini, ya, kemudian tilawah kita adakan mulai jam 19.45 sehingga kemudian jam 8 malam tepat kita bisa mengadakan kajian. Kalau mungkin teman-teman tahu di Madrasah Mu'allimin ada pengajian malam Selasa, itu mempunyai salah satu tradisi adalah Mas Ibu juga tahu, yaitu jam 8 tepat harus sudah dimulai. Jam 8 tepat MC harus sudah membuka. Walaupun yang datang hanya 2 orang, walaupun yang datang hanya 1 orang. Padahal yang datang itu dari Cantringan, Kulon Progo, ada yang dari Nanggula, ada yang dari Kalibawang, dan lain sebagainya. Ya, dari Murangan, Jalan Magelang, M10. Jam 8 harus dimulai dan jam 10 harus ditutup, gitu ya. Jadi mungkin ini bisa nanti akan menjadi masukan untuk panitia agar kita bisa lebih tepat waktu lagi. Baik, kemudian yang terakhir, sesuai dengan mungkin ada pengumuman dan lain sebagainya, ada 3 buah buku, ya, door prize untuk teman-teman sekalian. Buku ini dikarang oleh salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang juga mantan ketua Majelis Tabligh dan dakwah khusus MDDK PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Yunhar Ilyas LCMAD atau Buya Yunhar, yang berjudul Ulumul Quran, ya. Tentang Quran di sini, tentang kenapa penafsirannya beda-beda, kenapa kok ayatnya berbencang-bencang, pecah-pecah, yang satu di sana, yang satu di sini, semua ada dibahas di
sini semua. Nah ini door prize untuk teman-teman karena yang tanya tadi lebih dari 3, maka saya adakan quiz ya, adakan quiz saja. Ya. Ada 3, yang putra 1, yang putri 1, nanti yang 1 nanti gampang ya. Untuk yang putra dulu aja, Saya menanyakan, kalau ada yang bisa jawab langsung angkat tangan. Siapa yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin? Ya, yang pakai baju putih mas saya? Imam Nawawi. Imam Nawawi, baik, nanti silahkan diambil, betul ya. Imam Nawawi, ya. Kemudian yang putri, ya. Yang putri yang gampang-gampang aja gitu ya. Biar teman-teman tahu di sini adalah gedung pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta ya, tingkat provinsi. Pertanyaan saya, gedung PWMDI ini yang putri ya, berada di kecamatan mana? Angkat tangan.